Ya, selamat malam, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Angel Dian Pratiwi dapat menjumpai Anda kembali pada malam hari ini dalam acara Manage Your Mind. Seperti biasa dalam Manage Your Mind kita akan mengambil satu tema yang tentu sangat menarik. Tema pada malam hari ini dalam Manage Your Mind adalah dasar pemikiran peramalan. Untuk itu telah hadir narasumber yang luar biasa istimewa buat saya. Di studio Dama TV pada malam hari ini sudah ada Bapak Cheng Sindu Berlian selaku pakar Feng Shui. Selamat malam Bapak Sindu. Baik, Selamat malam. Iya Bapak, apa kabarnya Pak? luar biasa ini. Luar biasa Pak. Iya Bapak, dalam manajemen kali ini tema kita adalah dasar pemikiran peramalan. Iya, langsung saja pemirsa kita mulai perbincangan pada malam hari ini. Bapak, peramalan itu apakah semacam ilmu yang menggunakan patokan keilmiahan tertentu atau berdasarkan suatu pengalaman empiris yang makin lama semakin mendekatkan dengan penyimpulan praktis yang paling mendekati suatu kesempurnaan? Ya, kalau kita di dalam hidup ini sangat menjadi ini ya kontradiktif dan pemikiran orang yang bermacam-macam dalam arti Pak meramal itu bagaimana? Apakah itu tidak menyimpang dengan ajaran agama? Ya, Apakah itu ada logikanya? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Apakah itu punya dasar parameter untuk dijelaskan? Nah, kalau kita berbicara dari parameter kehidupan, kita harus mengerti bahwa segala sesuatu itu pasti ada satu hukum sebab akibat. Jadi, kalau kita bertanya terhadap suatu masalah, pasti kita jadinya gini, kok bisa begini tuh? Kenapa ya? Mengapa ya? Bagaimana ya? Alasannya apa ya? Dasarnya apa ya? Parameter pengertiannya apa? Lalu kalau betul-betul terbukti itu, solusinya apa? Kemudian tindakan teknisnya harus bagaimana? Mohon petunjuk ini. Begitu istilahnya begitu ya. Jadi kita tuh segala sesuatu harus jelas dasar pengertiannya tuh. Kenapa, mengapa, bagaimana, alasannya apa, solusinya apa, parameter pengertiannya apa, kemudian tindakan teknisnya harus bagaimana. Itu nanti yang akan kita bahas. Iya, gitu. Nah, kalau memang ada, apakah parameter tersebut dan ada beberapa jenis parameter itu, Bapak? Ya. Kalau kita berbicara parameter manusia, kenapa ada seseorang itu yang mudah sukses, tapi kenapa ada orang yang kok kerjanya kok seret ya, Pak? Kerja apa-apa kok nggak bisa jadi. Gagal terus Nah, seperti itu. itu kita jelaskan pertama yaitu dari faktor langit dulu. Faktor langit itu meliputi satu adalah takdir. Jadi kita itu lahir tahun berapa, bulan apa, hari apa, jam berapa, dari orang tua siapa, di kota mana, jadi laki atau perempuan, suku bangsanya apa. Kita tidak bisa memilih. Tuhan sudah menetapkan. Betul. Ya, itu takdir. Yang kedua adalah nasib. Kalau istilah kerennya hoki. Hoki. Ya, itu mungkin istilahnya sudah cukup keren. Kita harus jujur bahwa hoki itu memang ada kuotanya, jatah. Tapi kita perempuan menggunakan angka ya. Ada orang yang dipercaya Tuhan 5, ada yang dipercaya Tuhan 10, ada yang dipercaya 20, ada yang dipercaya 100. Nah, apakah orang yang jatahnya sedikit tidak bisa berkembang? Belum tentu. Apakah yang jatuhnya banyak, jatahnya banyak, dia pasti sukses? Belum tentu. Dalam sebuah perlombaan, apakah orang yang start pertama itu pasti juara? Belum tentu. Apakah yang startnya paling akhir tidak bisa juara? Belum tentu. Karena hidup manusia ditentukan oleh nasib dan waktu. Jadi ada periode waktu menentukan perputaran itu kapan kita bisa sukses, kapan kita masa yang kurang baik. Jadi pengertian begini. Kalau dalam strategi perang Cina Sun Tzu kan berkata, tahu kekuatan diri, tahu kelemahan diri. 100 kali aku berperang, 100 kali aku menang. Tapi seringkali kita tidak mengerti. Pak, ya taunya kekuatan tuh di mana, lemahnya aja nggak tahu. Bagaimana mau menang? Betul. Tapi seringkali slogan-slogan dikatakan sebagai motivator. Wah, tapi juntrungannya bagaimana? Teknisnya tuh harusnya bagaimana? Nah, itu yang harus dipertanyakan, ya. Kemudian itu kita bicara faktor hoki kan, punya jatah. Jadi bisa makin berkembang, bisa juga habis. Tergantung pengelolaan dalam perjalanan waktunya. Kemudian faktor ketiga adalah faktor bumi, yaitu apa? Feng Shui rumah kita. Ya. Seringkali orang bicara, Pak, Feng Shui itu apa sesuai dengan ajaran agama? Ilmiah enggak? Apa itu enggak klinik? Pertanyaan itu sudah terlalu sering ditanyakan. Dan saya akan menjawab bahwa
semua itu kalau ada dasar parameternya, kita tidak bisa bicara itu klinik. Karena apa? Kalau kita bicara sejarah Feng Shui, ilmunya sudah 5.000 tahun. Kalau itu nggak ilmiah, kalau itu nggak logis, mungkin hari ini sudah punah. Tapi hari ini makin berkembang dan makin dipertanyakan orang. Makin dipercaya juga. Betul. Ya Pak ya. Bahkan di negara barat, di mana negara yang mengandalkan logika, hari ini kalau kita internasional konvensional Feng Shui, 50% pembicaranya itu orang kulit putih, orang bule. Nah, dari Kanada, dari Amerika, dari Australia, itu mereka bukan orang Chinese, Australia, orang bule yang hadir dan sebagai speakernya. Saya ketemu juga dari Polandia juga, orang bule, bukan orang Chinese Amerika, enggak, orang bule semua. Dan mereka kalau Feng Shui itu tidak logika, mana mungkin orang bule mau mempelajari. Mereka akan berkata bullshit itu, enggak logis, akan diserang habis-habisan. Tapi dengan pembuktian hari ini, 5 tahun lalu, real estate konvensional internasional, 5 tahun lalu broker properti di Amerika tuh ada yang pakai Feng Shui, ada yang tidak, masih kontradiktif. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kemarin 2010, 100% broker properti orang bule pakai Feng Shui. 100%. 100% pakai Feng Shui. Kita sederhana saja. Kalau orang bule aja sampai punya memakai parameter itu, mereka pasti sudah mengamankan pengamatan dan pembuktian. Kalau tidak terbukti, ngapain 100% itu mau menggunakan? Iya, betul. Ya, itu menjadi salah satu tolok ukur acuan. Faktor keempat adalah ibadah, karma, kebajikan orang. Itu menentukan kualitas sukses orang. Betul. Jadi saya tetap menerangkan ibadah loh. Jadi kalau orang bilang apa Feng Shui segalanya, itu juga nggak benar. Nggak benar. Tapi kalau kita hidup tidak pakai Feng Shui, sayang sekali. Kehidupan kita tidak bisa maksimal dalam penataan ruangan. Contoh misal, kita punya dapur. Orang di Jawa selalu bilang apa? Yang penting dapur kita tuh ngebul. Ngebul, betul. 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 Sekarang saya pakai logika aja. Selatan adalah api, utara, barat, laut itu adalah wilayah air. Ya, timur adalah kayu, barat logam. Kita pakai logika saja. Kalau seseorang, apalagi kalau punya rumah makan, dapurnya di sektor air, kira-kira dapurnya bisa ngebul enggak? Enggak. Kan tidak bisa maksimal, karena air memadamkan api. Iya. Tapi kalau dapur kita di sektor api dan kayu, dapur kita ngebul terus. Kita nggak bisa ngomong harus kaya, sangat berlimpah. Tapi hidup lebih dari cukup itu sudah awal yang baik. Betul. Ya, jadi kita pakai logika aja. Jadi kalau bicara Pak Feng Shui itu logika enggak? Sangat logika. Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Karena selatan wilayah api, utara adalah air. Mau ditanyakan di belahan dunia manapun, Tetap di negara sama. manapun, Anda mau di Asia, mau di Eropa, mau di China, ya, selatan tuh ya api, utara tuh ya air. Jadi kalau kita sampai salah dapur mau di belahan negara manapun, ya itu salah. Gitu. Maka dalam ilmu penataan Feng Shui adalah ilmu untuk menata bumi, menata ruangan. Jadi kalau jujurnya itu adalah arsitek zaman purba. Feng Shui itu. Jadi kalau dikatakan itu tidak sesuai agama, ya mungkin perlu direnungkan dulu. Karena dalam parameter ini saya juga melibatkan agama, iman, kepercayaan, karma, kebajikan. Itu masuk dalam parameter. Itu parameter keempat. Parameter kelima adalah pendidikan. Pendidikan. Dan usaha dan berteman. Contoh begini. Ada orang sekolah tuh pandai, bahkan kumlot. Tapi nasibnya kok hari ini malah kurang bagus ya. Ada teman sekolah yang dulu berantem, bolos, nilainya pas-pasan, kadang sering mogok, ya kan? Tapi hari ini malah hidupnya lebih sukses. Kadang kan yang penting itu pembuktian kata akhir tuh. Buat apa pandai hanya dinilai rapot, tapi nggak sukses dalam hidup. Tapi syukur-syukur nilai rapot bagus, hidup ya sukses. Itu lebih bagus, ya. Jadi kesimpulannya apa? Faktor pendidikan itu mempengaruhi. Ada orang punya hoki bagus, tidak ditopang pendidikan yang baik, ya nggak maksimal. Orang punya pendidikan bagus, tidak punya hoki, ya cuma jadi karyawan, nggak bisa maksimal. Ada orang punya hoki bagus, Feng Shui-nya jelek, sayang sekali. Mungkin ada, saya sering diginin orang, Pak Sindu, saya ini tidak percaya Feng Shui, buktinya saya sukses. Pabrik saya 20 loh Pak. Oh. Harusnya kalau Anda ngerti Feng Shui, pabrik Anda mungkin 40.
Tapi kalau Anda puas di 20 ya silahkan. Mungkin, ya kan? Jadi hidup ini apa? Dari 5 parameter ini, yaitu apa? Langit, bumi, manusia. Selain pendidikan apa? Berteman dengan siapa? Lalu usaha apa yang cocok dalam hidup kita? Itu menentukan kesuksesan hidup kita. Kalau kita sudah punya hoki bagus, feng shui bagus, pendidikan bagus, salah usaha ya nggak maksimal. Kemudian kita punya feng shui bagus, pendidikan yang bagus, nasib takdir yang bagus, salah berteman saja bisa bubar. Jadi pertanyaan hari ini, Pak, mana yang paling hebat? Tidak ada yang paling hebat. Semua ini harus ada dan kita butuhkan. Jadi kita dalam hidup ini harus punya hoki yang baik, nasib yang baik, feng shui yang baik, percaya dengan Tuhan, ibadah yang baik, juga punya pendidikan yang baik, teman yang baik, dan usaha yang tepat. Jadi tidak ada yang paling hebat sekali lagi. Kita punya usaha baik, tidak diimbangi dengan ibadah yang baik, hidup kita juga tidak maksimal. Iya, Bapak, ditahan dulu, Pak. Kita setelah yang satu ini kita segera kembali lagi, Pak. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan segera kembali. Jadi tetap di Manage Your Mind. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi tetap dalam acara Manage Your Mind, dan bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada malam hari ini adalah dasar pemikiran peramalan. Ya, Bapak Sindu, kita lanjutkan kembali, Pak. Tadi kan ada 5 jenis ya, ada 5 parameter ya, Pak ya. Salah satunya adalah hoki. Mungkin banyak orang-orang ini yang ngomong tentang hoki dan hoki dan hoki seperti itu ya, Pak. Dan bahkan sampai dulu saya pernah menemui seseorang, dilihat garis tangan saya seperti itu, katanya dibilang hoki saya itu baru akan muncul dilihat dari tangan sekitar udah usianya itu sekitar kepala 2 seperti itu. Terus habis gitu bisa dirubah, dari garis tangan ini bisa dirubah, Pak. Apa itu benar dan bisa berpengaruh, Pak, ke depannya? Saya akan berbicara dengan sebuah perumpamaan. Jadi teknik penghitungan Chinese metafisik ya, karena kebetulan saya bicara soal feng shui. Jadi saya berbicara dengan parameter Chinese metafisik ya. Orang hidup itu dimulai dalam penghitungannya itu dimulai dari sio dulu. Jadi orang itu lahir di tahun apa, bulan apa, hari apa, jam apa. Dengan kata lain begini, setiap manusia mau suka tidak suka, percaya tidak percaya, mengerti tidak mengerti, berkenan atau tidak berkenan, kita ini tetap punya 4 sio dalam hidup kita, yaitu sio tahun, sio bulan, sio hari, sio jam. Nah, kalau kita bicara teknik penghitungan tanggal lahir itu, kalau mobil itu adalah chassis dan mesinnya dan bodinya, ya. Kemudian penghitungan wajah itu adalah teori teknik Ming Xiang, ya. Itu ibaratnya naik mobil tuh mau dicat warna apa, ya. Kemudian kalau garis tangan, ya, itu mungkin variasi tambahannya lagi. Jadi kalau yang bicara yang basic itu adalah dimulai dari tanggal lahir, karena itu adalah basic utama dari sebuah mobil, ya. Karena gini, wajah bisa berubah. Contoh, tanggal muda sama tanggal tua aja wajahnya udah beda. Jangan nunggu bertahun-tahun. Tanggal muda mungkin wah lebih happy atau kantongnya tebel, tapi kalau tanggal tua kok agak lesu ya. Itu kan wajahnya berbeda. Sudah ya kan? Nah, sekarang kalau kita bicara mobil mau dicat nggak dicat tetap dia bisa jalan. Tapi kalau mobil dicat bagus, mesinnya mogok ya nggak bisa jalan. Jadi teknik penghitung yang basic itu adalah dimulai dari tanggal lahir dulu. Manusia bisa jadi gemuk, bisa jadi kurus, bisa ceria, bisa gembira, bisa juga cemberut. Tergantung segmen waktu, ya kan? Tapi kalau tanggal lahir itu tetap. Nah, itu perbedaannya di situ. Ya, jadi itu teknik kalau bicara apakah garis tangan itu akurat atau tidak, masing-masing punya keakuratan di sisi yang berbeda. Gitu. Begitu, ya. Nah, Bapak, apakah peramal timur, barat, modern, kuno, semua itu punya suatu titik tumpu atau pakem universal, Bapak? Kalau kita bicara awalnya, itu pasti adalah, kalau orang Jawa bilang ilmu niteni, ilmu titen ya. Jadi, kenapa kejadian ini? Contoh begini, ada orang yang tanggal lahirnya tahun ini, bulan ini, hari ini, jam ini,
dengan elemen ini karakternya sangat jadi pemboros. Kan itu akan diselidiki selama beribu-ribu tahun. Loh ternyata itu dicatat. Oh kombinasi begini ini orang boros. Bisa juga ada kombinasi yang ekstrim. Wah ini orang sangat pelit sekali. Nah kalau sangat pelit sekali ini paling bagus jadiin apa? Keuangan. Wah pasti 0,01 rupiah aja pasti diajak hitung-hitungan. Iya betul. Jadi kita ini menghitung gini ini bukan untuk meramal saja. Kita bisa gunakan untuk manajemen. Orang ini cocok bagian apa gitu. Jadi misalnya orang ini cocok administrasi, ya jangan ditaruh marketing. Betul. Gitu loh. Tapi orang marketing ditaruh administrasi nanti nggak betah. Jadi biarlah kita ini berjalan sesuai dengan jatah hidup kita. Itu paling enak. Sekali lagi jangan pernah kepingin seperti orang lain. Seringkali rumput tetangga lebih hijau, belum tentu. Lebih baik kita tuh menjalani apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, itu dijalani, itu lebih baik. Tinggal digali lagi ya Betul. Bapak ya. Ya. Nah, Pak, apakah ramalan tersebut bersifat spekulatif atau penyimpul peruangan yang tak terjangkau oleh orang awam pada umumnya, Bapak? Kalau dikatakan spekulatif, saya bilang tidak. Karena dari pengalaman saya, spekulatif itu terjadi kalau tanggal lahirnya salah. Tapi dari pengalaman saya, kalau tanggal lahirnya betul, 99% akurat. Tapi kalau datanya salah, ya salah semua. Jadi sederhana saja. Kalau datanya tepat, pasti akurat. Tapi kalau datanya salah, ya salah semua. Itu parameternya. Kemudian tadi pertanyaan kedua apa? Bersifat spekulatif atau penyimpul ruangan yang tak terjangkau oleh orang awam pada umumnya. Ya dikatakan tidak terjangkau orang pada umumnya kan karena memang tidak banyak orang mempelajari ini. Makanya itu. Sekali lagi, ada orang yang berminat, ada orang yang berbakat. Disinilah akan terjadi pembedaan. Ada orang yang sekedar hura-hura saja. Jadi disinilah akan terbukti dan teruji apakah seseorang itu berminat atau berbakat. Seringkali orang bilang gini, feng shui itu nggak logis lah, karena sulit dipelajari. Sulit bagi yang nggak bisa, tapi bagi yang bisa itu ya nggak sulit. Contoh begini, wah orang itu hebat ya, kalau nyetir mobil ngebut hebat. Kenapa dia bisa hebat ngebut? Kan bukannya lahir jebrol langsung bisa. Karena dia berlatih secara berulang-ulang. Betul kan? Misalnya ada orang yang masak hebat sampai masakannya bisa terbakar api. Sehingga masakannya kerasa sedap. Iya betul. Nah mungkin kita mandang, wah hebat ya. Padahal mungkin buat tukang masak itu, enggak, saya ini udah terbiasa. Sehingga itu terjadi. Gitu. Kita bukan bidangnya merasa, wah hebat ya itu orang itu bisa masak. Tapi kalau bagi orang yang memang bisa masak, dengan peralatan yang sama saya kira, oh saya pun juga bisa. Gitu. Jadi sekali lagi, Tuhan itu sudah memberikan karunia kepada kita tuh masing-masing, berbeda. Jangan ingin seperti orang lain. Jadilah kita ini diberikan Tuhan karunia apa, kita jalani. Ada yang punya jatah hidup sebagai penyanyi, pembicara, sebagai bisnismen, pemimpin agama. Ya, Tuhan itu sudah ngasih jatah sendiri-sendiri. Jadi kita tidak perlu menghakimi antar profesi orang. Kalau saya berjalan hari ini dengan punya banyak pengalaman kasus yang berbeda-beda, saya cenderung tidak pernah menghakimi orang. Kenapa? Biarlah orang itu berjalan sesuai jatah hidupnya. Begitu. Mungkin ada orang yang begini, orang itu jadi idealis dan perfeksionis. Contoh, mungkin buat orang yang agak hidupnya gerusa-gerusa, wah orang uang 0,1 aja kok dihitung. Iya kan? Mungkin buat kita ya ampun uang segitu aja kok diajak berantem. Kadang nih saya pernah ketemu orang di perusahaan besar, keuangannya hanya kurang 100 rupiah. Dia tagih dengan marah-marah sama telepon. Itu teleponnya aja sudah lebih dari 100. Tapi demi kepuasan, uang 100 itu ditagih. Harus jangkep 100. Harus genap. Padahal buat kita ya ampun terpaut 100 saja kenapa sih ribut. Nah, tiap orang berbeda-beda gitu. Mungkin buat seseorang hanya senilai 100 rupiah ini dianggap sebagai sebuah ketidaksetiaan. Tapi buat orang lain bisa mandang, wah masuk uang 100 saja kok dimasalahin sih marah-marah begitu gitu. Apa hilang 100 rupiah itu jadi miskin. Nah, itu kan itu yang tiap orang itu berbeda-beda. Ya Bapak. Nah Pak, apakah misalkan tadi seperti kayak orang yang awam gitu ya, seperti saya Pak, terus tertarik dengan Feng Shui seperti itu, pengen bisa seperti itu apakah bisa dipelajari atau harus dari kecil mungkin mempelajari itu, atau dari pertengahan usia juga sudah boleh bisa gitu Pak? Enggak.
Kita anggap bahwa Feng Shui itu pelajaran sekolah umum. Ada yang kelas PAUD misalnya. Yang PAUD, benar nol. TK, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, University S1, S2, S3 atau sampai profesor. Setiap orang kan bebas. Anda mau belajar sampai tahap apa? Apakah mau pelajaran sampai level TK, SD, SMP, SMA atau university? Dan Anda harus tahu bahwa ilmu metafisik itu enggak semua negara itu ada. Contoh kita parameter di Indonesia. Yeah. Kan belum tentu kita bisa punya pengajar yang qualified untuk mengajarkan ini. Solusinya gimana? Pak, di Indonesia nggak ada gimana? Ya kita harus berani keluar dari Indonesia untuk belajar. Gitu. Kalau kita ternyata di Indonesia levelnya mungkin baru SD, SMP, SMA. Pak, yang level university kok nggak ada? Ya kita bisa belajar ke negara yang lebih maju. Contoh misal yang negara terdekat adalah Singapura. Di mana saya banyak mendapatkan sumber informasi pelajaran itu dari negara ini. Kenapa saya bilang Singapura menjadi parameter yang cukup akurat untuk Asia? Karena rata-rata kalau ahli Feng Shui itu berkumpulnya rata-rata di Singapura setahun sekali. Dan seringkali berapa kali di negara mana, seringkali sebagian besar itu kumpulnya di Singapura. Karena Singapura adalah negara yang sangat terbuka terhadap Feng Shui. Contoh begini, Genting Malaysia, Genting Highland Malaysia, ketika dibangun itu melibatkan 7 pakar Feng Shui. Hari ini ketika saudara pergi ke Pulau Sentosa di Singapura, ada Universal Studio, itu melibatkan 70 pakar Feng Shui dan negara bayar penuh. Tujuannya apa? Supaya sukses. Negara itu yang bayar penuh yang ya Pak ya untuk Feng Shui itu. 70 pakar dibayar untuk ngaudit Feng Shui. Dan masing-masing disuruh memberikan pendapat. Ini bagaimana, ini bagaimana. Sekarang kalau apakah kita sederhana saja? Apa Singapura itu negara goblok? Kan nggak mungkin. Kalau bodoh mosok sampai cari 70 orang kan? Iya. Dari berbagai negara mereka berani bayar, mereka minta pendapat masing-masing. Tujuannya kan satu, supaya apa? Sukses. Dan kita lihat hari ini Pulau Sentosa cukup sukses. Sukses. Iya. Dan di Indonesia sendiri Pak, apakah sudah banyak juga yang memakai Feng Shui seperti itu Pak diterapkan di Indonesia? Ada, tapi kan mungkin kan tidak dibicarakan. Seperti saya kadang banyak konsumen klien mungkin di TV melihat saya. Biasanya begitu ketemu kan minta private pribadi. Gitu. Jadi kalau kita bicara yang pakai Feng Shui banyak enggak? Saya bilang cukup banyak. Cuma banyak. Mungkin nggak mungkin publikasi, saya pakai Feng Shui loh kan, mungkin nggak ngomong. Masih gitu. tidak terlalu mau. Betul. Untuk kemudian kalau biasanya reference tuh antar teman yang sudah puas, jadi ketok tular lebih banyak. Iya. Itu yang terjadi. Iya, ditahan dulu Bapak. Ya pemirsa, semakin menarik perbincangan pada malam hari ini dengan Bapak Sindu, tapi jangan kemana-mana. Setelah pariwara yang berikut ini, kita akan segera kembali tetap di Manage Your Mind. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam Manage Your Mind, masih bersama saya dengan Angel dan juga Bapak Sindu Berlian. Iya Bapak, ini kita lanjutkan kembali perbincangannya Bapak. Apakah peramal yang berdasarkan keilmiahan ilmu ekonomi, politik, dan kependidikan menyimpulkan masa depan sosial manusia, lalu pengaruh tersebut menyimpulkan kecenderungan manusia apa sifatnya pada suatu era kehidupan itu Bapak? Iya. Sekarang kita masuk ke tahap apa? Mencari hari yang baik. Nah, sekarang ada pertanyaan begini, Pak, kalau semua hari itu saya percaya hari baik, kalau nggak baik kan tidak diciptakan Tuhan. Saya sering tanya gitu, kok Bapak ngitung-ngitung hari baik? Saya bilang gini, semua hari itu baik, tapi diantara yang baik itu tetap ada yang terbaik. Lebih baik. Betul ya? Oh ya. Jadi kalau kita bicara begini, kalau kita punya hikmat untuk mengerti hari yang baik kapan, tujuannya apa? Kita tidak bisa mengiri hidup di Pulau Jawa misalnya. Orang mau menikah pasti cari hari baik kan? Iya, betul. Harapannya apa? Supaya misalnya menikah itu ya pernikahannya langgeng ya, kehidupannya baik, ekonominya meningkat. Demikian juga perusahaan ketika mau buka, dia akan mencari hari baik. Tujuannya apa? Supaya perusahaan yang dibuka ini makin eksis, keuntungannya lebih baik. Betul kan? Betul. Jadi kalau kita bicara apakah itu tidak bertentangan dengan Tuhan, Pak? Saya bilang bertentangannya di mana gitu loh. Kan semua itu ada rumus untuk menghitung dan ada dasar parameternya. Kecuali gini, wah pokoknya saya srek yang baik ini. Wah itu nggak ada parameternya. Parameternya cuma srek.
Nah, ini yang harusnya Hati. yang gini nih yang justru agak kronik Iya. gitu loh. Tapi kalau kita punya dasar penghitungan yang jelas, tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian, pembukaan dimulai. Harapannya apa? Hidup itu lebih baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena hari ini saya bilang saya bukanlah penemu menghitung hari baik. Saya hanya mengaplikasikan warisan dari leluhur yang sudah 5.000 tahun lalu ini. Saya juga orang yang tidak mudah percaya. Kenapa? Karena saya terdidik di ilmu akupuntur, kedokteran Cina, di mana kita itu dididik semacam itu, tidak boleh percaya dari satu sisi. Berarti harus dari beberapa dulu. Dari ya, Pak? beberapa sisi. Dan ada satu pepatah Cina berkata, di dalam hidup ini, ketika kita mendengar dari satu sisi, sekalipun itu katanya kebenaran, itu belum tentu benar. Bahkan ekstrimnya bisa jadi itu sesuatu kegelapan. Kalau Anda mau tahu terang, Anda harus melihat dari sisi utara, barat, selatan, dan timur. Setelah itu barulah kita mengambil kesimpulan. Itu nasihat. Mau diterapkan atau tidak terserah. Ya. Jadi contoh begini, Pak, ngitung hari baik itu apa benar sih Pak? Gitu. Apa iya? Ya dibuktiin aja. Yang memulai hari baik itu sekian bulan, sekian tahun, hasilnya gimana? Segala sesuatu harus kita lihat buahnya. Terbukti nggak gitu loh. Gitu. Kan kalau kita hari baik itu bisa kita pergunakan untuk pertanian juga. Jadi jangan dikira hanya untuk sebagai peramalan nasib, salah. Karena kalau kita lihat dari kalender penghitungan hari baik ini, itu sebenarnya kalender petani awalnya. Jadi kalender petani itu begini. Misalnya menanamnya tuh hari apa, jam berapa. Kemudian waktu membasmi yang paling bagus tuh membasmi hama itu ada jam yang baik. Contoh misal gini, Pak, saya pengen punya bambu kualitas baik. Nah, motongnya bambu antara jam 9 sampai jam 1 siang. Itu jam terbaik untuk motong bambu. Misalnya begini, ada satu bambu dipotong jam 11 siang sama bambu yang dipotong jam 4 sore. Ya. Sama-sama nanti dilihat, pasti awet yang dipotong jam 11 siang. Kenapa? Karena jam 11 siang itu jam paling padatnya sebuah partikel kayu, dan itu jamnya kuda, dan itu kuda itu kan simbol kekuatan. Jadi boleh dicek, ada dua bambu bersebelahan, berarti kan tanahnya tidak beda jauh. Yang satu dipotong jam 11, yang satu jam 4 sore. Kita uji bersama, pasti awet yang jam 11. Kan menarik kan? Wah Pak, kok Feng Shui kok bisa untuk pertanian? Sangat bisa. Kok baru tahu sekarang Pak? Ya mungkin selama ini belum ada yang mengungkapkan. Kebetulan hari ini saya mengungkapkan, gitu aja. Jadi bukan barang baru. Saya bukan penemu dan saya bukan barang baru. Ini adalah barang yang sudah bernilai ribuan tahun. Apakah masih relevan diterapkan di zaman modern ini? Saya amati hari ini masih sangat relevan. Masih sangat relevan. Ya, nah Bapak sendiri kan Feng Shui ya Pak ya, ininya ya Pak ya. Kalau untuk seperti ke rumah seperti itu Pak, Feng Shui rumah ketika kita membangun suatu rumah baru mau membangun ya Pak ya, itu Feng Shui-nya harus diperhatikan apa saja Bapak? Apalagi terutama kalau misalkan sudah yang berumah tangga, sudah menikah seperti itu Pak. Yang harus diperhatikan pertama, yang umum itu adalah rumah ini duduk mana, hadap mana dulu. Itu yang pertama. Sehingga itu ditentukan arah pintu yang baik itu ada sebelah mana. Itu pertama. Yang kedua adalah kamar tidur. Kamar tidur itu jangan sampai bertentangan dengan yang punya rumah. Contoh begini, saya ada satu kasus, kebetulan rumah klien saya ini kamarnya cukup besar. Problemnya satu, susah tidur. Tapi bukan nggak punya uang. Secara kamar nyaman gitu ya Pak? Oh nyaman, indah, mewah, bagus, uangnya banyak, tapi tidak bisa tidur. Dan bukan karena terbeban utang, dia nggak bisa katakan usahanya dia nggak punya utang. Lancar lah ya Pak ya. Tapi susah tidur. Setelah saya gambar denah rumah itu, saya lihat, wah maaf ini ranjang kamu harus geser 3 meter, tapi untung masih di kamar yang sama. Ya, terserah lo mau percaya apa enggak. Ya Pak, sudah niat konsultasi ya dijalani Pak, toh ya enggak ada salahnya. Saya carikan hari yang baik untuk pindah ranjang itu. Begitu ranjang itu dirubah, hari ini orang itu tidurnya nyenyak, tanpa pakai obat. Sampai nelpon saya telepon suaminya, Pak gimana istri? Wah luar biasa Pak, kadang bangunnya sekarang malah sampai siang.
Saya sudah bangun, istri saya yang masih tidur dulu, saya bangun, istri saya malah dia yang lebih duluan bangun. Saya tanyakan sama yang bersangkutan langsung, gimana sudah bisa tidur enak? Iya, kok aneh ya Pak, ranjangnya cuman digeser 3 meter kok bisa gini? Ya itulah. Kalau orang tidak mengalami sendiri, mungkin belum percaya. Tapi kalau sudah mengalami sendiri baru yakin, oh begitu ternyata. Itu. Tetapi berarti sangat mempengaruhi sekali ya Pak ya, kalau misalkan kayak kita sering sakit kepala atau apa dari segi rumah itu juga mempengaruhi ya Pak ya. Saya banyak sekali ketemu orang hanya masalah, kadang kan orang punya pergumulan itu macam-macam. Ada yang pergumulannya soal keuangan, ada yang bergumul soal kesehatan, ada yang bergumul soal perjodohan. Wah ini seru lah dibicarakan nanti. Bergumul soal jodoh, ini yang bagi yang masih muda. Yang punya orang tua, punya anak belum nikah-nikah ini juga suatu pergumulan. Karena begini, kadang kebenaran itu menyakitkan. Contoh, memang ada orang yang terlahir memang tidak bisa menikah, tidak punya jodoh. Pak, apakah nggak punya solusi? Ya ada, tapi harus punya usaha yang keras untuk mempertahankan. Kedua, harus dapat pasangan yang benar-benar sionya cocok. Kalau nggak cocok, sangat susah. Gitu. Jadi ada orang yang begini, saya punya teman, ekonominya susah, tapi dia punya anak 3 jenius semua, sekolahnya semua beasiswa, kebahagiaannya dia di situ. Mungkin dia nggak punya uang yang berlimpah, tapi dia punya anugerah, punya anak 3 jenius, sekolah beasiswa semua. Jadi tidak terlalu merepotkan orang tua ya. Jadi kadang itu orang punya ini sendiri. Saya juga pernah satu kasus orang ekonominya sangat lebih dari cukup. Hubungan dengan istri baik, yang problem anaknya terlibat narkoba. Nah itu juga satu kesedihan. Kadang tiap orang itu punya punya kekelebihan tapi punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna. Tapi dengan kita mengerti begini, kita tuh bisa meminimalisirkan keadaan. Kalau mengubah segalanya tuh nggak mungkin. Tapi kita membuat segalanya itu menjadi resikonya semakin kecil, itu aja. Gitu. Ya. Nah Pak, kalau misalkan kita mau meramal seperti itu ya Pak ya, itu yang lebih bagus tepatnya itu kita harus datangnya itu kepada siapa Pak? Karena kan juga sekarang ini banyak sekali ya Pak, gampang sekali untuk mempelajari kayak meramal-meramal lewat tangan seperti itu. Nah, yang paling tepat, yang akurat seperti itu tuh yang seperti apa yang harus kita datangi Pak? Nah, sekarang pertanyaan begini, orang hidup itu soal jodoh. Semua itu soal jodoh. Kenapa? Karena contoh saya, tidak mungkin seumur hidup saya itu saya bisa melayani semua orang. Pasti akan terjadi seleksi alam, di mana terjadi ketemu jodoh, ketemu ya bisa diberi konsultasi. Tapi kan setiap orang itu punya keterbatasan. Ada juga orang yang memang punya bakat misalnya, belajar dari buku sendiri, bisa punya bakat, bisa berkembang sendiri. Gitu. Tapi ada juga yang memang tidak dapat jatah, ya dia tidak akan ketemu orangnya. Nah, ketemu jodohnya apa? Melihat acara Dhamma TV hari ini sudah jodoh. Gitu. Bisa langsung berkonsultasi ya Pak ya. Ya. Nah Bapak, sebagai suatu penyimpulan, apakah ramalan atau ilmu untuk menenteramkan sanubari dari kecemasan akan perubahan-perubahan yang ada, ataukah ilmu di mana yang tahu lebih punya keyakinan menghadapi resiko di masa depan? Nah, ada pepatah begini. Kemarin itu sudah menjadi sejarah. Hari ini itu sebuah anugerah kalau bisa bertemu dan menonton acara ini. Ya. Besok itu masih misteri. Tapi kalau kita mengerti ilmu ini, misteri itu bisa kita minimaliskan. Contoh begini. Kita punya bakat, ya. Contoh punya bakat musik. Ternyata dalam hidup ini kita tidak ngerti ternyata punya bakat musik. Contoh misal, yang kita saya bicara musik itu agak spesifik. Contoh misal gini, hoki jual beli tanah. Nah, kan lebih sederhana. Kalau musik kan terlalu spesifik ya. Yeah. Contoh begini, kan kita seringkali ada lihat orang gini. Ada orang kok gampang sekali dapat rumah tanah murah, kalau jual bisa mahal. Iya. Ya. Tapi ada juga yang ngeluh gini, Pak, saya tuh beli mahal, jual lebih murah. Murah. Itu terjadi. Nah, seringkali orang bertanya-tanya, kok bisa begini tuh kenapa?
saya menjadi konsultan beberapa agen properti yang mungkin tidak saya sebutkan namanya. Kebetulan orang ini yang punya agen properti yang cukup terkenal di Indonesia. Saya sebutkan, Anda pasti tahu lah, cabang di Malang, Surabaya banyak broker properti ini. Dia ini usaha properti, tapi nggak pernah untung dari properti. Nah, aku bilang, ya kalau kamu nggak untung kok berani buka gini? Ya sudah terlanjur. Lah, saya ini gini Pak Sindu, aku sudah terlanjur nih investasi, kantor sekian banyak, karyawan. Aku nggak punya hoki di sini. Ya, oke, saya mengakui. Memang betul sih dia ngomong Pak Sindu, saya nggak ada hoki di properti dan memang terbukti hari ini nggak bisa untung banyak. Itu betul Pak. Saya disudutkan. Sekarang solusinya apa buat saya? Solusinya, coba saya lihat istri kamu. Kebetulan istrinya ini punya hoki di properti. Oh, iya. Kalau dalam ilmu fungsi ada bintang namanya bintang Cowe di sektor properti. Itu disebutkan apa? Bintang properti ada kaisarnya. Kalau seseorang pemimpin agama mau merek apapun, kalau dia tuh punya bintang Cowe di propertinya, biasanya dia punya rumah ibadah besar, umatnya banyak. Wah, ini kan kontroversi kan. Kok ada yang umatnya banyak, kok ada yang umatnya nggak banyak. Ternyata rahasia di situ. Karena saya kenal beberapa pemimpin agama yang punya umat besar, saya amati dalam perjalanan nasibnya, bahwa ternyata memang punya bintang kekaisaran di sektor properti. Demikian juga pengusaha properti yang punya bintang ini, dia tuh bisa punya dapat tanah murah, nanti jualnya bisa tinggi. Nah, saya buktikan gini, ternyata yang punya istri kamu nih, dia bilang, wah, istriku gak suka gak seneng. Aku bilang, memang gak suka, tapi punya hoki. Dia punya, seperti itu ya Pak. Nah, sekarang gini, nek gak punya hoki sama punya hoki, solusinya bagaimana? Saya bilang, gampang aja, dibuktikan saja. Wah Sindu, kelihatannya nek aku ngomong sendiri sama istriku, aku gak mau. Tolong ya, besok istriku tak ajak ke kamu, kamu yang ngomong sendiri ya ke istriku. Saya kasih tahu pengertiannya. Kamu punya hoki di properti. Ya terserah mau dipakai apa enggak. Tapi you punya hoki. Wah Pak, di hati aja enggak ada Pak. Ya memang di hati enggak ada. Tapi you punya hoki di sini. Ya terserah. Saya bilang begitu. Akhirnya, ya udah. Pembuktiannya gini aja. 100 hari pertama dibuktikan. Betul enggak ya saya ngomong. Kalau berhasil ya silahkan Anda nikmati. Gagal pun ya yuk kita cek bersama. Saya bilang gitu. Lalu, oke, buktiin. Nah, ada satu properti di Jalan Raya Utama. Ini rumah tua reot, jadi orang bilang ini beli tanah doang, tanahnya aja. Orang nawar 1,2 M nggak dikasih karena yang punya mintanya 1,3. Ini yang saya bilang istrinya punya hoki ini, dia datang nawar begini, tante ini minta berapa? Sudah ada yang nawar 1,2, tapi saya tetap minta 1,3. 1,2 belum saya kasih. Wah sebenarnya saya tuh minat tante rumah ini. Cuman uang saya kurang. Saya punyanya cuma 800 juta. Nek tante boleh ya tak beli, nek enggak boleh enggak apa-apa tante. Tapi saya tetap enggak mau utang bank, saya enggak mau utang. Saya punyanya segini, nek berkenan ya saya beli, nek enggak ya sudah gitu. Singkat cerita, ninggalin telepon, ditinggal. Iya. Berapa hari kemudian ditelepon. Dah nih, kalau kamu 800 juta saya kasih. Suaminya itu gak percaya sampean. Kok aneh ya, orang nawar 1,2 enggak dikasih. Ini 800 juta mah dikasih no. Karena ada hokinya ya. Karena punya hoki. Iya. Itu percaya nggak percaya. Suami yang broker properti terkenal, nggak pernah dapat barang gitu. Istrinya nggak pernah punya pengalaman, maju sekali langsung dapat untung. Iya, ditahan dulu Bapak Sindu. Iya, pemirsa, semakin menarik perbincangan pada malam hari ini, tapi jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan segera kembali. Ya, pemirsa, terima kasih Anda tetap setia menyaksikan Manage Your Mind. Kita lanjutkan kembali perbincangan pada malam hari ini dengan Bapak Sindu. Ya, Bapak, apakah usaha para penemu atau para pemimpin agama untuk meningkatkan harkat manusia demi kelak lebih berkemungkinan survive terhadap kesulitan-kesulitan keadaan dengan meningkatkan kualitas manusia dengan kelebihan adalah usaha yang terlalu
berlebihan seperti itu, Bapak? Iya. Kalau kita bicara kapasitas sebagai pemimpin atau pemimpin agama ya, kita pasti kepingin membawa umat kita itu punya kehidupan yang lebih layak. Nah, sebenarnya kalau lebih mau jujur lagi itu ujung-ujungnya itu finansial yang baik. Boleh dikatakan uang itu bukan segala-galanya. Tapi di dalam hidup ini segala-galanya harus pakai uang. Nah, ini kan sesuatu kenyataan realistis yang tidak boleh kita pungkiri. Hidup itu harus jujur dan realistis. Antara iman, kepercayaan, keuangan itu harus ada sinkronisasi. Contoh begini, Anda terlalu sering ibadah, kalau nggak punya uang, ya salah. Punya uang, tidak ada ibadahnya, juga salah. Jadi ini harus seimbang. Itu. Jadi kalau dikatakan parameter Feng Shui, Pak, yang paling bagus itu bagaimana? Seimbang. Seimbang itu paling bagus. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Coba kita tinggal di negara yang terlalu dingin juga nggak enak. Tinggal di negara yang terlalu panas juga tidak enak. Paling enak kalau kita bisa menikmati keseimbangan. Nah, itu yang paling baik. Demikian juga dalam hidup ini. Kesehatan adalah yang utama, panjang umur, banyak rezeki. Itu satu paket kehidupan yang diharapkan semua manusia. Anda banyak uang nggak sehat, malah uangnya habis buat bayar pengobatan. Ya. Anda sehat, tidak punya uang, ya jadi sakit kepala. Iya, betul. Tidak punya uang. Jadi kalau kita bicara jujur hari ini, sudah nggak zamannya kita itu munafik. Sudah saatnya zamannya kita tuh harus realistis, jujur apa adanya. Kemudian kita mencari solusi hidup, bahwa hidup itu harus bagaimana. Seperti tadi saya bilang tuh, kok bisa gini tuh kenapa? Contoh begini, Pak, saya sering kali mendapat pertanyaan, Pak, kenapa ya Pak, nasib saya kok begini. Saya sudah terlalu sering diberi pertanyaan semacam itu. Nomor satu yang saya lihat selalu adalah langitnya, yaitu apa? Orang itu lahir tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa. Memang tidak bisa dipungkiri, saya pernah ketemu orang yang nasibnya memang sangat nggak bagus. Tapi dia bisa bagus kalau ke dunia keagamaan. Jadi saran saya apa? Ya lebih baik kalau orang yang sudah semacam itu jangan dagang. Kenapa? Kalau dagang rawan ditipu atau berantem dengan partner. Jadi jalan terbaik adalah masuk jalur keagamaan. Terserah mau merek apapun, sesuai iman masing-masing ya. Jadi saya hari ini di sini bicara netral. Jadi kalau misalnya seseorang agamanya merek A, ya lebih baik jadi mengarah ke arah agama A. Itu lebih baik sesuai panggilan hidup masing-masing. Nah, saya kira Tuhan sudah menentukan kita ini punya jatah apa. Meskipun ada pilihan dan keputusan, tapi tetap ada yang satu namanya takdir Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Iya. Berarti dengan ramalan itu juga bisa positif juga ke pekerjaan ya Pak ya, ke karir ya Pak, menentukan ya. Contoh begini, kenapa ada orang yang kalau jadi penyanyi gampang sukses, kenapa ada yang nyanyi bertahun-tahun nggak bisa sukses? Iya. Ayo, Pak, saya itu lebih pengalaman loh dari Ayu Ting Ting Pak, misalnya gitu. Nah ini Ayu Ting Ting baru tampil sebentar aja kok sukses. Kenapa? Kalau seseorang itu punya bintang Jumen itu jadi bintang ketenaran berbicara. Kalau orang itu nyanyi sebentar aja cepat booming. Tapi kalau orang itu nggak punya bintang dukungan ini, mau nyanyinya tahunan pun ya nggak bisa eksis. Disinilah yang akan terjadi. Pinter tuh nomor 2, nomor 1 tuh hoki. Hoki nomor 1, pinter nomor 2. Dan hoki itu udah dari sana ya Pak ya, dari begitu kita hoki terlahir itu ya. Bisa bawaan, bisa juga kita usahakan. Tapi tetap Anda akan tidak bisa menang dengan orang yang sudah punya bawaan, punya bakat, dan dia kembangkan. Beda, buahnya berbeda. Jadi paling enak apa? Setiap manusia itu sudah diberi bakat sama Tuhan masing-masing berbeda. Jadi jangan lihat orang lain, wah itu kok enak ya nyanyi kok sukses ya, saya ikut-ikutan nyanyi belum tentu bisa sukses. Contoh gini, itu ibu itu masak kok, masak sayur lodeh doang kok laris banget. Laris. Saya juga bisa masak gitu, masak belum tentu laku. Tempe penyet, ya ampun cuman dikasih sambal sama bawang laris gitu, yang beli ngantri. Saya juga bisa buat gitu, dijual belum tentu laku. Nah inilah yang namanya hoki. Ini susah, bisa dikatakan bisa diraba, bisa disusah diraba. Tapi semua itu kalau kita punya penghitungan parameter yang jelas, tetap bisa gitu. Iya. Makanya saya hari ini banyak menjadi konsultan karena apa? Saya bisa membantu orang untuk mengarahkan.
Contoh begini, paling banyak hari ini tentang pendidikan anak. Wah, itu kasus paling banyak. Banyak orang berkasus sampai bertanya, Pak Sindu, saya lebih baik konsultasi dulu di depan daripada kuliah mahal-mahal tapi salah jurusan, Pak. It's true, itu betul sekali. Contoh begini, ada orang kepengen sekolah kuliner. Wah, ini kan trennya kuliner. Iya. Sedangkan kita ini tidak bisa mungkiri ada orang ini yang biarpun di dalam kampung nggak ada parkirnya, tapi tetap orang makan berjubel. Ada tempat yang tempatnya mewah, besar, harga juga nggak mahal, nggak laku. Kenapa? Karena ada orang yang punya bintang masak, ada yang tidak punya bintang. Di situ yang terbukti. Ada orang yang begini, biarpun masaknya nggak enak, dijual laku. Tapi saya ada satu kenalan, dia tuh master chef di restoran top, hotel top. Karena dia pede, saya yang bisa masak, yang masak saya enak, akhirnya dia memberanikan diri buka sendiri, tidak laku. Ironis kan? Kenapa? Biarpun, jadi begini, kalau seseorang tuh punya bintang masak di sektor jiwa, itu kalau masak enak, tapi dijual nggak laku. Tapi kalau orang punya bintang masak di sektor karir dan kemakmuran, itu biarpun nggak bisa masak, tetap laku. Wah, itu kadang itu, wah kok bisa begitu? Ya itulah, hoki adalah hoki. Disinilah kita bisa membedakan antara bakat, minat, keinginan, kemauan, kehendak. Itu kita harus bisa membedakan. Kita boleh berambisi, kita harus punya visi yang jelas. Contoh gini, orang berambisi, semangat, tidak didukung strategi, nggak maksimal. Nggak bisa. Ada orang semangat, tapi tidak mau jalan, mimpi. Gitu loh. Jadi yang paling baik apa? Punya semangat, keinginan, kemauan, kerja keras, dan syukur punya hoki. Pasti. Saya pernah juga sering gini, saya bilang orang ini nggak cocok buka restoran, tapi ngotot. Pak, saya percaya sama Tuhan, Pak. Pasti Tuhan menyertai saya. Oh ya, saya setuju. Tapi kalau enggak bakatmu ya mbok jangan dipaksa gitu loh. Kan enggak harus hidup itu buka restoran. Iya, masih bisa yang lain. Saya kasih pengertian gitu. Lah apa Pak usahanya? Ternyata dia cocok malah dijual beli properti. Saya arahkan, kamu jangan ngotot, kalau jangan ngikut seperti orang lain. Pak, tapi kan masakan ini lagi booming, Pak. Ya tapi nasibmu nggak di situ. Kenapa harus dipaksakan? Lebih baik kamu jual beli properti, itu lebih baik. Ya lagi sekalipun orang senang jual beli properti, kalau nggak punya hoki juga nggak bisa dapat barang bagus. Seperti yang tadi saya saksikan, ada orang nawar 1,2 M nggak dikasih, ini nawar yang ekstrim 800 juta. Itu nawarnya sudah antara minat sama tidak minat loh itu. Ternyata diberikan. Ya sudah rezekinya dia gitu. Iya. Iya, Bapak Sindu, menarik perbincangannya pada malam hari ini, cuman karena waktunya juga sudah mau habis, Bapak. Mungkin Pak Sindu ada pesan-pesan untuk pemirsa Dhamma TV? Ya, jadi kita dalam hidup ya, saya tadi ceritakan tentang 5 parameter hidup. Ada faktor langit, faktor bumi, faktor manusia. Jadi dalam hidup ini kita harus punya rezeki yang bagus, feng shui yang bagus, ibadah yang baik, pendidikan yang baik, dan ada punya teman yang baik, usaha yang baik juga. Kenapa? Karena dari 5 parameter ini adalah saling membutuhkan. Tidak ada yang paling hebat. Jadi pemirsa, usahakan dalam hidup ini kita bisa melengkapi 5 parameter kehidupan kita ini. Karena apa? Dengan kita bisa mensinkronkan 5 hal ini, kehidupan kita pasti sukses. Mungkin nggak harus ngomong harus jadi kaya raya konglomerat, tapi hidup lebih dari cukup, itu saya kira lebih baik ya. Seperti ada pepatah, kemarin sudah menjadi sejarah. Hari ini adalah anugerah untuk bisa bertemu dan mendengar acara ini. Besok masih menjadi sebuah misteri. Tapi kalau kita dengan 5 parameter ini kita sinkronkan, misterinya itu tidak begitu menjadi misteri. Ya, akhir kata, kesehatan adalah yang utama, panjang umur dan banyak rezeki. Ya. Ya, terima kasih Bapak Sindu karena pada malam hari ini sudah mau sharing tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu dasar pemikiran ramalan. Ya, semoga kita dapat berjumpa lagi Bapak pada pertemuan yang akan datang. Iya. Pemirsa, akhirnya saya Angel Dian Pratiwi dan segenap kru Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa saksikan terus acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam sampai dengan 8 malam.
Sabe sata bavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Mbak Iya, Sindu. makasih.